Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan horas. Mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam menjalani dan mensyukuri hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat mendengar dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 25 ayat 1 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats renungan hari ini hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 diambil dari Yesaya 25 ayat 1. Ali Jehovah ho do debataku sepetimbul hoku doho pujioku do guarmu ainu ngamambahen halonganan ho akasakapmu sian robi pe nabonar jalan asik tongdo. Di bahasa Indonesia yaitu, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah menjadi pemuda pemersatu dan yang beriman kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena masih bisa melewati salah satu hari besar bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sebuah momen yang mengingatkan kita pada semangat persatuan dan pengorbanan dari generasi pemuda. Kala itu, 28 Oktober 1928, di tengah penjajahan dan keterpecahan, para pemuda bangsa kita bangkit, bersatu, dan berseru dengan berani. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah api semangat kebangsaan kita yang sudah bertahan hampir 10 dasawarsa, yaitu sebuah tekad yang lahir dari hati yang berani dan dari generasi yang tidak menyerah pada keadaan. Dan hari ini, firman Tuhan menggemakan semangat yang sama, yaitu semangat untuk memuji Allah yang setia, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Inilah nyanyian kemenangan Nabi Yesaya. Bukan karena segalanya sudah baik, justru karena di tengah badai, ia melihat tangan Tuhan yang bekerja. Bangsa Yehuda saat itu sedang gelisah. Ancaman datang dari kerajaan Asyur. Rakyatnya banyak yang kehilangan iman dan moral bangsa yang sedang runtuh. Namun, Yesaya tidak menyerah. Ia tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia berdiri teguh dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau." Artinya, iman sejati tidak menunggu keadaan baik untuk memuji Tuhan. Yesaya memuji Tuhan bukan karena situasi aman, melainkan karena ia percaya bahwa Tuhan tetap setia. Amanginang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, ada 3 yang menjadi pesan penting dari nats renungan hari ini. Yang pertama, iman yang pribadi. Ketika Yesaya berkata, "Engkaulah Allahku," itu artinya ada hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap kaum muda Kristen. Kita boleh pintar, kreatif, dan aktif, tapi jika tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semua semangat itu akan cepat padam. Iman pribadi itulah sumber kekuatan sejati. Bangsa yang kuat berawal dari pribadi-pribadi yang beriman teguh kepada Tuhan. Yang kedua, pujian atas perbuatan ajaib Tuhan. Kemudian Yesaya berkata, "Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib."
ia melihat sejarah sebagai karya Tuhan. Saudara, sejarah bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Begitu juga dalam sejarah bangsa kita. Ketika Indonesia lahir, ketika pemuda-pemuda bersatu tahun 1928, itu bukan hanya hasil pikiran manusia, tetapi juga bukti bahwa Tuhan bekerja di tengah sejarah bangsa kita. Allah yang sama yang menolong Yesaya adalah Allah yang juga menuntun perjalanan bangsa ini, dan ia belum berhenti bekerja. Dan yang ketiga, rencana Allah yang teguh dan setia. Yesaya berkata, rancanganmu yang teguh dan setia sejak dahulu kala. Saudaraku, dunia bisa berubah, pemerintah berganti, dan zaman pun berganti, tetapi rencana Tuhan tetap teguh. Bagi kita kaum muda Kristen, ini adalah panggilan untuk tetap setia di tengah perubahan. Setia menjaga iman, setia menghidupi nilai-nilai kebenaran, dan setia menjadi garam dan terang dimanapun kita ditempatkan. Amang Inang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang menjadi refleksi dari renungan hari ini untuk kita secara khusus kaum muda Kristen? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Poin yang pertama, pemuda dipanggil bukan hanya untuk bersemangat, tetapi beriman. Semangat tanpa iman akan cepat pudar, tetapi semangat yang dibakar oleh iman akan bertahan melewati zaman. Poin yang kedua, persatuan sejati lahir dari kasih Tuhan. Pemuda tahun 1928 bersatu karena mereka punya visi yang sama. Kita pun dipanggil untuk bersatu, bukan karena kesamaan suku atau bahasa, tetapi karena kita punya satu Tuhan, satu iman, dan satu kasih. Dan poin yang ketiga, Tuhan bekerja dalam sejarah bangsa ini. Ketika bangsa kita merdeka dari penjajahan, dan kita melihat beragam kemajuan yang bisa kita nikmati saat ini, tetapi tidak hanya itu saja, ada banyak tantangan persoalan bangsa ini, ketimpangan kesejahteraan, angka kemiskinan, ancaman disintegrasi, intoleransi, dan lainnya. Kita tahu tangan Tuhan masih bekerja bagi bangsa kita, dan Ia memanggil kita, generasi muda, untuk menjadi bagian dari agen perubahan sebagai karya besar Allah untuk negeri ini. Amang Inang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, di tengah dunia yang penuh perubahan, di tengah bangsa yang masih berjuang, marilah kita berkata seperti Yesaya, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau." Mari kita menjadi pemuda dan pemudi yang bersyukur, yang tetap berdiri teguh dalam iman, yang mencintai bangsa ini dengan kasih Kristus, dan yang berani berkata, "Kami adalah generasi yang setia, generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang melanjutkan api sumpah pemuda dalam terang Kristus." Marsangap Made Batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur karena Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Engkau menuntun umat-Mu di masa lampau, dan Engkau pun menuntun perjalanan bangsa kami Indonesia ke depan. Hari ini, di tengah peringatan Sumpah Pemuda, kami mempersembahkan diri kami kepadamu. Jadikan kami pemuda dan pemudi yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kasih dan kebenaran, yang setia membangun bangsa dan gereja-Mu. Teguhkan iman kami, kuatkan hati kami, dan biarlah melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan dari generasi ke generasi. Berdoa untuk anak-anak kami sebagai generasi muda penerus bangsa ini. Berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah,
biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang belum menentu. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa untuk Inang Roma S. Pardede dari Wik Diaspora yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, dan menjadi tiang doa di tengah keluarga, terlebih di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.